Kronologi ini berdasarkan final report yang dipublikasikan oleh Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat dari negara Swiss tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Di video kali ini aku akan kembali membahas mengenai sejarah penerbangan dari Crossair, tapi dengan nomor penerbangan yang berbeda, yaitu 498. Crossair sendiri adalah sebuah maskapai yang berasal dari Swiss, didirikan tahun 1975 dengan nama Business Flyers Basel AG. Kemudian di tahun 1978 namanya resmi berubah menjadi Crossair. Namun di tahun 2002 Crossair ini berhenti beroperasi dan berganti nama kembali menjadi Swiss International Airlines. Ternyata maskapai Crossair ini pernah mengalami sebuah tragedi di tahun 2000 yang kemudian akibat tragedi tersebut merubah dunia penerbangan masa kini. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 10 Januari 2000, sebuah pesawat Saab 340 yang diproduksi tahun 1990 dan telah mengumpulkan 20.589 total jam terbang akan digunakan oleh maskapai Crossair dengan nomor penerbangan 498. Pesawat itu terjadwal terbang dari Zurich, Swiss menuju ke Dresden, Jerman. Ada dua orang pilot di dalam penerbangan itu. Yang pertama adalah seorang pilot penerbang bernama Kapten Pavel Grusin, 42 tahun, berasal dari Moldova dan telah mengumpulkan 8.452 total jam terbang. Kemudian ada seorang first officer bernama Rastislav Kolosar, berusia 35 tahun, berasal dari Slovakia dengan 2.332 total jam terbang dan ia bertugas sebagai pilot monitoring. Sedikit informasi, pesawat Saab 340 adalah pesawat turboprop bermesin ganda Swedia yang dirancang dan awalnya diproduksi oleh Saab AB dan Fairchild Aircraft, mampu menampung 30 hingga 36 orang penumpang. Kembali ke penerbangan Crossair 498. Pada pukul 16:54 UTC, Crossair 498 ini take off dari runway 28. Saat itu di dalam pesawat terdapat 10 orang yang terdiri dari 3 orang kru dan 7 orang penumpang. Seluruh penumpangnya adalah pebisnis karena Crossair ini juga terkenal merupakan salah satu maskapai regional yang populer untuk perjalanan singkat. Pendakian normal dan roda pendaratan kemudian ditarik. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 1 jam. Setelah pesawat itu lepas landas sekitar 2-3 menit, petugas menara kontrol menghubungi penerbangan 498 untuk menginformasikan sebuah rute baru. Pesawat itu harus berbelok ke kiri menuju ke navigation beacon, setelah itu baru terbang menuju ke Dresden. Informasi mengenai perubahan arah itu langsung dikonfirmasi oleh first officer. Ia langsung memasukkan data melalui FMS atau Flight Management System tanpa instruksi dari kapten. Pesawat itu kemudian berbelok, tapi kemudian beberapa saat setelahnya petugas menara kontrol mulai menyadari pesawat itu justru berbelok ke arah sebaliknya atau ke arah kanan, sehingga kemudian petugas menara kontrol kembali menghubungi penerbangan Crossair 498 dan mengatakan Crossair 498 konfirmasi belok ke kiri. First officer yang saat itu belum menyadari bahwa pesawat itu salah berbelok masih sibuk dengan tugasnya, tapi kemudian setelah masuk informasi dari petugas menara kontrol, ia langsung menjawab dengan kata-kata standby dan langsung mengatakan kepada kapten untuk berbelok ke kiri. Kita harus belok ke kiri. Nah, beberapa saat kemudian kapten sepertinya terdiam. Nah, dari rekaman CVR saat itu tidak ada percakapan, hanya kemudian beberapa detik setelahnya tiba-tiba saja kapten merespon dengan kata-kata, "Oh, tidak." Instrumen kapten ini menunjukkan bahwa pesawat seharusnya berbelok ke kiri. Tapi kapten justru membawa pesawat itu terus berbelok dengan sangat tajam. Hanya beberapa saat setelahnya first officer terdengar berteriak, "Kiri, ke kiri, ke kiri." Kapten saat itu ya berusaha untuk mengendalikan dan memperbaiki posisi pesawatnya seperti kebingungan. Dan setelah ia mendengar informasi dari petugas ATC, ia percaya bahwa pesawatnya memang sedang berbelok ke kiri, bukan ke kanan. Bukan hanya membuat posisi pesawatnya berbelok ke kanan, tapi kapten juga terus membawa posisi pesawat itu hingga vertikal dan pesawat mulai jatuh dengan sangat cepat dari langit. Pesawat itu jatuh menghantam daratan, terjadi ledakan yang sangat besar, disusul dengan beberapa ledakan kecil.
Salah seorang saksi mata yang saat pesawat itu jatuh melintas mengatakan bahwa ia melihat sebuah ledakan yang sangat besar. Ia langsung menghubungi pihak berwenang dan melaporkan bahwa sebuah pesawat telah jatuh. Ia menambahkan laporannya dengan mengatakan bahwa awalnya ia melihat sebuah benda jatuh dari langit. Ia menambahkan laporannya dengan mengatakan bahwa melihat sebuah benda yang jatuh dari langit yang kemudian ia sadari adalah pesawat. Setelah pesawat itu jatuh dan terbakar, ia menghentikan kendaraannya, kemudian berusaha untuk menuju ke lokasi kecelakaan, tapi ia tidak bisa menolong siapapun karena ketika ia jalan menuju ke lokasi kecelakaan, hawa panas mulai terasa. Tim evakuasi yang tiba di lokasi kecelakaan mengatakan bahwa semua penumpang dengan jumlah 10 orang di dalam pesawat dinyatakan meninggal dunia. Pesawat itu juga dinyatakan jatuh dengan jarak sekitar 7 km dari bandara. Penyelidik Biro Investigasi dari Swiss tiba di lokasi kecelakaan keesokan paginya. Mereka melihat sebuah pesawat dengan sebagian besarnya terkubur di tanah dan sisanya telah hancur menjadi puing-puing kecil. Pemandangan ini jelas memberi gambaran bahwa pesawat jatuh dengan cepat, menabrak tanah dengan sudut yang curam dan telah menunjukkan bukti bahwa pesawat ini salah berbelok. Investigator mendapatkan keterangan dari petugas menara kontrol bahwa mereka mencoba memberi jalan pintas bagi Cross Air untuk menghemat waktu sekitar 3-4 menit sehingga perjalanan menuju ke Dresden menjadi sedikit lebih pendek, dan investigator segera mengetahui ada yang tidak beres ketika ATC memberikan instruksi. Jadi saat ATC memberikan informasi mengenai arah belokan, saat itu kedua pilot tidak langsung merespon dengan membelokkan pesawatnya. Saat itu tim investigasi menduga mungkin ada kendala atau mungkin kedua pilot ini memang membutuhkan waktu karena ada hal lain di dalam penerbangan. Investigator terus melakukan pemeriksaan terhadap reruntuhan pesawat. Dengan diperiksanya reruntuhan pesawat secara lengkap, mereka justru menemukan hal lain dari puing-puing pesawat. Tim investigasi menemukan sebuah tas penerbangan yang dipastikan milik kapten. Di dalam tas itu terdapat barang-barang pribadi, salah satunya adalah sebuah obat tanpa label. Maka seorang investigator langsung membawa obat tanpa label itu ke laboratorium untuk diperiksa apa sebenarnya obat yang ada di dalam tas milik kapten dan apakah kapten mengkonsumsi obat tersebut sebelum penerbangan 498. Hasil pemeriksaan laboratorium mengungkap bahwa obat yang dibawa oleh kapten adalah Fenazepam. Mengutip dari Aircraft Investigation, obat tersebut merupakan obat penenang dan biasa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Penggunaan obat secara berlebih ini dapat mempengaruhi penerbangan bagi pilot. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kapten, bagaimana kondisi kapten, maka salah seorang investigator memintai keterangan dari istri sang kapten. Saat itu istri dari kapten menyebutkan bahwa memang akhir-akhir ini kapten mengalami tekanan di kehidupannya. Yang pertama adalah karena ia harus terpisah dengan keluarganya, ia tinggal di tempat lain jauh dari Moldova, dan ia tinggal di tempat lain dengan bahasa Inggris yang kurang fasih. Penyelidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan FDR dan juga CVR. Pemeriksaan FDR tidak menemukan ada sesuatu yang mengarah pada penyebab kecelakaan. Kemudian ketika tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap rekaman CVR, mereka awalnya mendengar sebuah bunyi yang tidak asing, yaitu bunyi tabrakan antara sinyal handphone dengan instrumen di kokpit. Maka kemudian tim investigasi menduga mungkinkah sinyal handphone di dalam pesawat ini mempengaruhi instrumen kokpit sehingga kemudian membuat pesawatnya berbelok dengan sangat tajam. Setelah dilakukan uji coba, tim investigasi tidak dapat membuktikan bahwa sinyal handphone ini menjatuhkan penerbangan 498 walaupun ada beberapa penerbangan yang harus mendarat darurat karena sinyal handphone. Salah satunya adalah penerbangan yang berasal dari Slovakia. Selain itu, tim investigasi mencoba untuk memeriksa data handphone atau ponsel dari seluruh penumpang. Kenyataannya memang ada salah seorang penumpang yang masih menggunakan handphone, tapi komunikasinya terputus pada saat pesawat itu akan take off. Setelah tidak menemukan adanya hubungan sinyal ponsel dengan kecelakaan penerbangan Cross Air 498, tim investigasi masih terus menyelidiki CVR. Nah, dari CVR inilah tim investigasi mendengar adanya respon kapten ketika ia mengatakan
Oh tidak. Kesimpulan awal dari tim investigasi ketika mendengar respon dari Captain adalah mungkin saja instrumen di pesawat itu bekerja dengan normal tapi Captain justru tidak memahaminya. Investigator harus terbang ke Rusia di mana Captain belajar tentang penerbangan dan bertemu dengan pakar penerbangan Rusia. Disebutkan bahwa Crossair ini banyak merekrut pilot-pilot yang berasal dari Uni Soviet. Kemudian pemeriksaan latar belakang dari kedua pilot ini tidak menghasilkan apapun. Latar belakangnya menunjukkan bahwa kedua pilot ini berkualitas dan juga sangat berpengalaman. Tidak ada indikasi pilot error. Hingga kemudian salah seorang peneliti Rusia mengungkap sebuah teori baru yang mengubah segalanya. Mereka memberitahu investigator Swiss mengenai serangkaian kecelakaan yang disebabkan oleh pilot-pilot terlatih asal Rusia yang menjadi bingung dengan instrumen penerbangan di pesawat buatan negara barat. Dan ternyata hal ini belum diketahui oleh dunia penerbangan barat dan baru diketahui setelah terjadinya tragedi pada Crossair 498. Ternyata pilot dari Uni Soviet dilatih untuk terbang dengan visual horizon yang sangat berbeda dengan dunia penerbangan barat. Di dunia penerbangan barat, simbol pesawat berada di tengah dan tetap stabil, sementara backgroundnya atau horizonnya yang bergerak. Sementara itu pada visual horizon pesawat Uni Soviet sebaliknya, simbol pesawatnya yang bergerak sementara backgroundnya tetap. Sehingga kemudian tim investigasi curiga bahwa Captain kebingungan karena belokan kiri pada pesawat di Uni Soviet terlihat sangat mirip dengan belokan kanan pada tampilan pesawat barat. Sehingga dalam penerbangannya, Captain yang berada di bawah tekanan dan obat penenang ini mungkin telah jatuh kembali pada apa yang telah dipelajarinya ketika dia pertama kali menjadi pilot, yaitu pelatihan-pelatihan dari dunia penerbangan Uni Soviet. Maka saat pesawatnya itu berbelok ke kanan, Captain justru yakin pesawatnya sedang berbelok ke kiri. Sementara itu masuknya informasi dari petugas ATC yang mengkonfirmasi belokan penerbangan 498 justru kemungkinan dianggap oleh Captain sebagai bentuk pernyataan bahwa memang Crossair 49 itu berbelok ke kiri. Nah, salah seorang analis penerbangan mengungkapkan pendapatnya melalui Air Crash Investigation. Saat itu ia mengungkap, jika pihak menara kontrol ingin memperbaiki rute penerbangan 498, seharusnya kata-katanya bukanlah Crossair 498 konfirmasi belok ke kiri, tapi seharusnya ia mengatakan bahwa Crossair 498 saya melihat Anda berbelok ke arah yang salah, atau bisa juga dengan menyebutkan Crossair 498 heading ke bla 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 derajat. Nah, sejak saat itulah semua upaya yang dilakukan oleh Captain tidak membuahkan hasil. Captain kebingungan sebenarnya belokannya harus kemana, karena yang ia lihat di instrumen dengan yang ia rasakan pesawat itu memang berbelok ke kiri. Pada kenyataannya pesawat itu berbelok ke kanan. Nah, setelah terjadinya tragedi penerbangan Crossair 498, tim investigasi juga mengungkap penemuan lain, bahwa memang di dunia penerbangan timur autopilot tidak diaktifkan atau tidak digunakan, tidak seperti di dunia penerbangan barat. Kebanyakan pilot Rusia atau negara Uni Soviet terbang tanpa menggunakan autopilot. Mereka akan menerbangkan pesawat selama mungkin dengan menggunakan tangannya. Alasannya lebih kepada pembuktian kemampuan pilot untuk terbang. Sementara di dunia penerbangan barat, autopilot diaktifkan beberapa saat setelah take off yang fungsinya adalah untuk mempermudah kerja pilot. Tim investigasi beralih pada FDR dan kembali menyelidiki, kemudian mereka memiliki bukti bahwa memang Captain pada Crossair 498 tidak mengaktifkan autopilot. Salah seorang investigator dan analis penerbangan mengungkapkan juga di Air Crash Investigation, jika saja di penerbangan Crossair 498 Captain-nya mengaktifkan autopilot, maka kecelakaan itu tidak akan terjadi. Setelah hampir semua rangkaian peristiwa pada kecelakaan Crossair 498 ini selesai, ada satu pertanyaan yang belum terjawab bagi tim investigasi. Ketika First Officer mengatakan di rekaman CVR bahwa pesawat itu salah berbelok, ia beberapa kali menyebutkan belok kiri, kiri, dan kiri. Lalu kenapa First Officer ini tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki posisi pesawatnya? Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang kokpit pesawat Saab 340, maka seorang investigator harus melakukan uji coba. Ia datang ke simulator pesawat Saab 340 dan mencoba untuk merekonstruksi ulang apa yang dilakukan First Officer di ruang kokpit itu. Ternyata pada saat pesawat itu mulai lepas landas, Captain dan First Officer memiliki tugasnya masing-masing. Ternyata tugas dari First Officer itu membuat pandangan dari First Officer tertuju pada panel dan juga instrumen kokpit
Tetapi first officer tidak sadar mengenai arah belokan pesawatnya. Dan tim investigasi juga mengatakan membutuhkan waktu setidaknya sekitar 4-10 detik untuk memperbaiki posisi pesawat. Namun pada saat itu first officer mengalami stres setelah mengetahui posisi pesawatnya salah berbelok arah, kemudian pesawat itu berbelok dengan sangat tajam. First officer ini mengalami stres. Ia tidak mampu untuk mengendalikan pesawatnya di detik-detik terakhir sebelum pesawat itu jatuh. Bahkan first officer juga kesulitan untuk menginformasikan kepada kapten mengenai belokan yang salah. Nah, hal ini kemudian dicocokkan dengan keterangan dari istri sang kapten bahwa kapten tidak fasih menggunakan bahasa Inggris. Tim investigasi berkesimpulan bahwa kedua pilot ini kesulitan mengkomunikasikan masalah yang terjadi di penerbangannya. Karena bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris penerbangan, bukan bahasa Inggris percakapan sehari-hari. Menurut tim investigasi, ketika first officer mengatakan belok ke kiri, kita seharusnya belok ke kiri, dan kiri. Maka saat itu reaksi dari kapten adalah kebingungan apa yang dimaksud oleh first officer kiri, dan kiri. Karena jelas pesawatnya menurut kapten berbelok ke kiri, bukan ke kanan. Salah seorang investigator mengungkap seharusnya first officer mengatakan atau mengucapkan berhenti, Anda berbelok ke arah yang salah, sehingga mungkin kata-kata itu akan lebih dipahami oleh kapten. Setelah terjadinya kecelakaan pada Crossair 498, maka tim investigasi menginformasikan mengenai penyebab dari kecelakaan tersebut. Ada 5 poin yang disampaikan oleh tim investigasi asal Swiss ini di laporan akhirnya. Yang pertama adalah karena kru pesawat bereaksi secara tidak tepat terhadap perubahan izin keberangkatan oleh ATC. Yang kedua adalah first officer melakukan entry di FMS atau Flight Management System tanpa instruksi dari captain terkait dengan perubahan arah dari ATC. Yang ketiga adalah kapten tidak menggunakan autopilot dalam kondisi penerbangan dan selama fase pendakian. Yang keempat, kapten membawa pesawat ke dalam penurunan spiral ke kanan karena kemungkinan kapten telah kehilangan orientasi spasial. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah first officer mengambil tindakan yang tidak memadai untuk mencegah atau memulihkan penerbangan saat penurunan spiral. Maka untuk memperbaiki dunia penerbangan saat ini, tim investigasi Swiss memberikan banyak rekomendasi, salah satunya adalah penggunaan autopilot di industri penerbangan. Itulah informasi dari channel Tamara Delve mengenai sejarah penerbangan Crossair 498. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain 3 komen kalian dari video West Air Sweden. Yang pertama dari Kak Chandra Dwi Prasetyo. Akhirnya sudah ditonton semua videonya dari upload pertama sampai video ini. Mohon dibuat video istilah penerbangan biar kita yang baru bisa paham. Semoga komen saya dibaca. Salam dari Jombang, Jatim. Terima kasih, salam kenal kakak. Jadi sebenarnya gini Kak, tenang aja karena di setiap video kalau ada istilah-istilah di dalam dunia penerbangan pasti langsung sama aku diartikan atau dijelaskan gitu. Jadi sebenarnya udah banyak Delvers yang kirim juga mengenai ebook istilah-istilah dunia penerbangan. Tapi biar lebih terus mengingat, maka di videonya akan langsung dibahas ya Kak ya. Kemudian yang kedua adalah dari Kak Hesti Anggiana. Aku bingung kalau kita sebagai penumpang pesawat belok sedikit aja terasa, tapi kok di kokpit sampai terbalik gitu. Dia masih bingung pesawatnya di posisi apa. Nanti aku jawab ya. Kemudian yang terakhir adalah dari Kak Adrian ADR. Seharusnya juga kan pada saat pesawat turun sampai di bawah 10.000 kaki, mereka bisa melihat adanya cahaya di daratan. Atau pada saat G-force mereka sudah tidak sadarkan diri. Nah sebenarnya ini 2 komen ini saling berhubungan. Yang keduanya jawabannya adalah karena pilotnya mengalami disorientasi spasial. Terutama karena pesawat itu jatuh di sebuah dataran pegunungan. Jadi tidak ada cahaya lampu, bahkan instrumennya juga rusak. Jadi kedua pilot ini bingung mereka ada di posisi seperti apa. Dan kita juga tidak bisa memposisikan penumpang sebagai pilot atau pilot sebagai penumpang. Karena pada saat, kalau aku pernah bahas di Fly Dubai 981, itu G-force itu terjadi, posisi duduk juga berpengaruh, posisi pegangan terhadap kolom kontrol juga berpengaruh. Begitu sepengetahuan aku. Nah terima kasih sudah komen, terima kasih juga sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.